Konsep belajar yaitu belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan-latihan. Yang kedua, belajar sebagai akibat dari pengalaman siswa dan interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah perubahan berkenaan dengan disposis atau kapabilitas individu. Yang keempat, belajar adalah perubahan terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja. Yang kelima, belajar adalah perubahan perilaku relatif sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman. Yang keenam, belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. Sedangkan konsep pembelajaran itu yang pertama, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Yang kedua, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja kelola untuk mempengaruhi ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Yang ketiga, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, prosedur yang saling mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang kedua yaitu materi prinsip-prinsip belajar. Yang pertama itu perhatian dan motivasi. Perhatian ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pembelajaran yang diterima dari pendidik akan sia-sia. Sedangkan motivasi mempunyai peranan yang urgen dalam kegiatan belajar. Jadi, motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifannya. Jadi, keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Yang ketiga, kesiapan. Jadi, di prinsip kesiapan ini, proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang keempat, persepsi. Di prinsip persepsi ini, interpretasinya tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Yang kelima, tujuan. Prinsip tujuan ini adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini lebih harus jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu prinsip perbedaan individual. Yang ketujuh, prinsip transfer dan referensi. Yang kedelapan, prinsip belajar kognitif. Yang kesembilan, prinsip belajar efektif. Yang ke-10, prinsip belajar evaluasi. Materi berikut itu asas-asas pembelajaran. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Jadi, adapun macam-macam asas pembelajaran itu, yang pertama, peragaan, yang kedua, minat dan perhatian, yang ketiga, motivasi, yang keempat, apersepsi, yang kelima, kolerasi dan konsentrasi, yang keenam, kooperatif. Materi berikut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Jadi, menurut Syah 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini dari dalam siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal.
faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran. Jadi kalau menurut Jalil 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa belajar itu pertama motivasi, konsep diri, kebiasaan belajar, dan minat dan sikap. Materi terakhir yaitu motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar ini adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Yang kedua itu, fungsi motivasi itu ada beberapa, yaitu mendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, penseleksi perbuatan, sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar, yang pertama, cita-cita dan aspirasi, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, upaya dan membelajarkan siswa, yang terakhir kemampuan siswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.